Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rubintang Simar Mata dalam Morning Reflection ataupun renungan pagi Sabtu 4 Februari 2023. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, seperti biasa sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan sepanjang malam tidur kami Engkau Tuhan menjaga dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan sehingga kami ada di pagi hari ini Bapa yang baik. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, biarlah Bapa Engkau taburi kami terlebih dahulu dengan kebenaran firman-Mu, suara kebenaran surga-Mu Bapa yang baik, sebagai makanan roh kami di pagi hari ini, supaya kami Tuhan berjalan di jalan-Mu sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu dengan roh-Mu, roh yang penuh kemuliaan yang dari surga, roh yang penuh urapan hikmat dan pewahyuan, dan roh itu yang berbicara, berkata-kata bagi kami di pagi hari ini, menyampaikan renungan firman-Mu bagi kami Bapa yang baik, sehingga firman yang kami terima adalah firman yang hidup oleh karena roh-Mu, dan kami mematahkan segala pekerjaan setan iblis dan ajaran-ajaran setan, ajaran yang menyimpang, ajaran sesat yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Ajaran antikris kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya menerima ajaran yang daripada Tuhan, ajaran yang dari surga, yang disampaikan oleh roh yang dari surga, itulah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu, renungan firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, sebagai tema renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah hati yang bersih. Hati yang bersih dari Ibrani 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian firman Tuhan, amin. Jadi hati yang bersih, ya. Hati yang bersih adalah hati yang sudah beres, yang sudah bebas, ya, dari rancangan-rancangan ataupun perbuatan-perbuatan jahat, ya, dari setiap yang tidak baik, dari hal-hal yang negatif, ya. Jadi setiap yang tidak baik yang ada di dalam hati saudara dan saya jangan dibiarkan berlama-lama, ya, harus cepat-cepat dibersihkan, ya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya selamat, ya. Jadi keselamatanmu berhubungan dengan hatimu. Bagaimana hatimu, ya? Apakah hatimu bersih atau tidak, ya? Kalau hatimu bersih, pasti kau selamat. Tapi apabila hatimu tidak bersih, jangan pernah berharap saudara selamat. Haleluya, ya. Jadi pastikan hati saudara bersih, ya. Jangan biarkan lama-lama yang kotor-kotor, yang tidak baik, rancangan-rancangan yang tidak baik, perbuatan jahat, jangan biarkan berlama-lama di dalam hati. Harus cepat-cepat dibersihkan supaya selamat. Yeremia 4 ayat 14 dikatakan di sini, bersihkanlah hatimu dan dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu, ya. Jadi dikatakan berapa lama lagi, ya. Jadi jangan berapa lama lagi, secepatnya, ya. Dan bila perlu
ada hal-hal yang tidak baik, masih ada yang tidak baik di dalam hati kita, segera selesaikan. Amin. Haleluya. Supaya dikatakan dari sini supaya selamat, dan bukan hanya selamat ketika kita memiliki hati yang bersih. Saudara memiliki hati yang bersih, ya, maka hidup saudara juga bagus dan bersih, ya. Karena firman Tuhan berkata, itu bagaimana hidupmu, itu bagaimana bergantung dengan hatimu, ya. Kalau hatimu baik, hatimu bagus, maka hidupmu akan baik, hidupmu akan bagus, ya. Jadi hati yang baik, hati yang bagus yang dimaksud adalah hati yang bersih. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi seperti saya katakan tadi, bagaimana kehidupan saudara itu bergantung bagaimana dengan hati saudara. Jadi kalau hidupmu sampai hari ini tidak baik, tidak bagus, itu karena hatimu masih ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bagus. Ada banyak orang merindukan, menginginkan hidup yang baik, hidup yang bagus, sementara tidak mau hatinya diperbaiki, tidak mau dibagusi, ya. Bagaimana ceritanya itu? Nggak mungkin, karena firman Tuhan iya dan amin, ya. Firman Tuhan nggak ada yang bohong. Jadi benarin dulu hati, pastikan hatimu bagus, baik, ya, supaya hidup baik, hidup bagus. Amin, ya. Jadi apa yang ditampilkan hidupmu, itulah tampilan hati. Bagaimana hidupmu, itulah hatimu, ya. Haleluya. Bagaimana hatimu, itulah hidupmu, ya. Begitu juga sebaliknya. Haleluya, ya. Jika hatimu baik, saya katakan tadi, hatimu bersih, maka tampilan hidupmu pasti baik dan bersih. Haleluya. Nah, mari kita lihat lagi Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang, ya. Haleluya. Jadi jangan biarkan, ya, hati saudara menajiskan saudara. Jangan biarkan hatimu menajiskanmu. Amin. Haleluya. Jangan biarkan. Makanya cepat-cepat dibersihkan. Haleluya. Pastikan hatimu bersih, ya, supaya hidupmu tidak najis. Haleluya, ya. Jadi pastikan hatimu adalah hati yang bersih, ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Karena saya mau bagikan beberapa hal, ada 3 hal, ya. Orang yang memiliki hati yang bersih, yang pertama, ya. Jadi orang kalau sudah hatinya bersih, yang pertama ibadahnya pasti tulus ikhlas. Ibadahnya pasti tulus ikhlas. Orang yang memiliki hati yang bersih itu ibadahnya tulus ikhlas. Ya, yang pertama tulus ikhlas. Artinya, ya, artinya orang yang berhati bersih ini artinya ketika dia beribadah kepada Tuhan, tidak ada motivasi kepentingan, ya. Dia datang beribadah kepada Tuhan bukan supaya diberkati, ya, bukan, ya. Jadi nggak ada kepentingan dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia tulus ikhlas, murni datang beribadah kepada Tuhan karena dia tahu itu adalah kewajibannya kepada Tuhan, karena dia tahu karena lewat ibadah dia akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan lain. Itu kalau orang sudah memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bukan seperti orang-orang sekarang datang beribadah kepada Tuhan karena kepentingan. Kepentingannya apa? Supaya diberkati oleh Tuhan, supaya masalahnya selesai, ya. Tanpa mau tahu bagaimana isi hatinya, atau tidak mau membereskan isi hatinya. Yang jelas dia
hanya datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan penyelesaian masalah, kepentingan supaya diberkati. Tapi orang yang sudah bersih hatinya, dia benar-benar datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tulus, ikhlas. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, haleluya. Ya, kemudian orang yang memiliki hati yang bersih, kemudian yang kedua, imannya kepada Tuhan pasti teguh. Ya, imannya kepada Tuhan pasti teguh. Orang yang memiliki hati yang bersih itu imannya kepada Tuhan pasti teguh. Ya, apa yang membuat imanmu tidak teguh? Itu karena hatimu nggak beres. Ada masalah di dalam hatimu, ada sesuatu yang tidak baik di dalam hatimu, sehingga itulah yang membuat imanmu tidak teguh. Ya, jadi orang kalau sudah hatinya bersih, imannya kepada Tuhan pasti teguh. Iman yang teguh adalah iman yang kokoh. Ya, iman yang kokoh, iman yang tidak mau berubah walau apapun yang terjadi atas hidupnya. Itulah iman yang teguh. Walau apapun yang terjadi atas hidupnya, ya, imannya tetap teguh, imannya tetap kokoh kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kenapa iman seseorang bisa berubah? Karena hatinya belum bersih. Masih ada hal-hal yang tidak baik di dalam hatinya yang perlu dibereskan. Ya, kalau sudah beres, sudah bersih, pasti imannya teguh, tidak akan pernah berubah. Ya, imannya akan kokoh. Amin. Haleluya. Ya. Jadi mari pastikan hatimu di pagi hari ini, mulai pagi ini sampai seterusnya, adalah hati yang bersih. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, haleluya. Kemudian berikutnya, ya, atau yang ketiga atau yang terakhir, ya, orang kalau hatinya sudah bersih, yang ketiga, hidupnya pasti diselamatkan, seperti yang dikatakan tadi dalam kitab Yeremia 4 ayat 14 tadi. Hidupnya pasti diselamatkan. Ya, dia akan memperoleh keselamatan. Ya, kita ulangi lagi tadi Yeremia 4 ayat 14 tadi. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Ya, makanya Nabi Yeremia menyerukan ini kepada bangsa Israel supaya hatinya dibersihkan. Dibersihkan tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, jadi di awal tadi sudah saya katakan, sampaikan, ya, keselamatanmu berhubungan dengan hatimu. Kalau kamu mau selamat, pastikan hatimu bersih. Tapi kalau saudara nggak mau selamat, ya udah biarin aja hatimu, hati yang kotor. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Jadi demikian renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah lewat renungan firman ini, saudara berkomitmen, berkeputusan untuk menyelesaikan, memperkarakan hati saudara di hadapan Tuhan. Ya, untuk dibersihkan, benar-benar menjadi hati yang bersih. Ya, supaya ibadahmu tulus ikhlas, supaya imanmu menjadi iman yang teguh, dan supaya hidupmu diselamatkan. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saudara yang mendengarkan renungan ini, ya, sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa. Saya mau berdoa seperti biasanya. Saya akan berdoa buat saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara yang mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan masalah apapun itu, ya, mari kita berdoa sambil kita tutup renungan ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu di pagi hari ini, Bapa di surga. Yalah Tuhan, siapapun yang mendengarkan renungan firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan, yalah Tuhan, Kau mendorong mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka berkomitmen, ya Tuhan, mulai pagi hari ini sungguh-sungguh, supaya mereka memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, supaya mereka, Bapa, ketika mereka beribadah kepadamu, mereka beribadah dengan tulus ikhlas, dan mereka memiliki iman yang teguh, dan mereka diselamatkan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami semakin mengerti Tuhan bagaimana hati kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, sebelum hamba menutup renungan ini, hamba mau berdoa. Siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Bapa, yang
pagi hari ini dia sedang mengalami sakit penyakit, kamu berdoa, kau menjamah dia dengan kuasa Roh Kudusmu, kau jamah dengan kuasa Rohmu, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitnya. Demikian yang berbeban berat yang sedang mengalami pergumulan apapun masalahnya, Bapa di surga, Engkau menolong mereka dengan Roh-Mu Tuhan, Roh penghidup dan penolong yang Kau utus bagi kami. Roh itu yang menolong mereka, membantu mereka di dalam nama Tuhan Yesus menyelesaikan masalah mereka, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap orang, setiap yang masih ikut pendidikan sekolah, berkati sekolahnya dalam mereka Tuhan, Kau berikan hikmat, kepandaian, kepintaran dan kecerdasan. Berkati mereka Tuhan, juga pekerjaan usaha mereka, berkati sepanjang hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami terima Bapa yang baik itu tertanam di dalam hati kami yang subur dalam nama Yesus. Dimuliakanlah Engkau Bapa yang baik lewat pemberitaan renungan firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.